Puji nama Tuhan, saya ucapkan selamat sore buat kita semua. Dimanapun kita saat ini berada, kita mau memuji, kita mau menyembah Tuhan dengan kesungguhan hati kita. Karena Dia Yesus Tuhan, mulialah namanya. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah. Katakan Dia sanggup, Dia sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan. Sekali lagi katakan Dia sanggup, sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, amin. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup memulihkan hidupku. Haleluya. Allah Bapa kami yang dalam surga, puji syukur terima kasih ya Tuhan, kalau kembali di sore hari ini Engkau masih beri kami kesempatan untuk memuji membesarkan nama-Mu, untuk berbakti, untuk menerima ya Tuhan, menyampaikan isi hati kami melalui pujian yang akan kami naikkan.
Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau satukan hati kami, seluruh umat-Mu yang ada di rumah masing-masing, untuk kami boleh bersama-sama memuji membesarkan nama-Mu, dan kiranya ya Tuhan, anugerah-Mu melingkupi setiap keluarga yang ada pada saat kami memuji membesarkan nama-Mu. Biarlah ya Tuhan, ibadah pujian pada sore hari ini hanya kami serahkan dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Haleluya, Dia sanggup memulihkan apa yang saat ini kita hadapi. Oleh saat itu, pada saat sore hari ini, kita akan bersama-sama memuji, memuliakan nama Dia. Mari sama-sama kita bersorak, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Dengan iman percaya, sore hari ini kita mau sama-sama bersuka cita. Mari katakan, tiada yang mustahil bagi Dia, sebab Dia sanggup melakukannya bagi kita. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Haleluya. Tiada yang mustahil bagi Tuhan Yesus, tiada yang mustahil bagi Dia. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa firman. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil Katakan, bagi. yang lemah dikuatkan, Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan oleh kuasa Sonam. Semua pasti jadi oleh kuasa firman, tiada yang mustahil bagi Dia. Tiada yang mustahil bagi Dia. Dengan iman katakan, Tiada yang mustahil bagi Dia. haleluya. Berikan sorak-sorai bagi Dia. Haleluya. Haleluya, kita masih memuji Tuhan. Meskipun musuh di depan kita, kita tidak akan pernah takut. Karena Yesus selalu beserta dengan kehidupan kita. Haleluya. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadap aku, tahu sungguh Engkau bersamaku. Haleluya.
sore hari ini kita akan sama-sama memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Kita akan berikan yang terbaik. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui virtual barcode atau nomor rekening yang tertera pada layar. Dan kita akan naikkan pujian, ku beri yang terbaik bagimu Tuhan. Amin. Tuhan memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Saat sore hari ini kita akan bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita. Untuk sebentar kita boleh dipenuhi kembali oleh firman-Nya. Mari sama-sama kita mau datang pada Tuhan. Sebab Dia satu-satunya jawaban dalam setiap doa yang kita naikkan bagi Dia. Mari sama-sama bawa hatimu saat sore hari ini. Kami datang padamu Tuhan. Haleluya. Kami menyembahmu Tuhan. Katakan, Engkaulah jawaban. Engkaulah jawaban di setiap doaku. Saat ku Engkaulah jawaban.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur, kami sudah memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Kiranya pujian yang kami naikkan, biarlah semuanya Tuhan menjadikan dupa yang harum dan menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau saat ini kami akan mendengar firman-Mu, Engkau mengurapi hamba-Mu, dan Engkau juga mengurapi kami, sidang jemaat-Mu yang ada. Sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu, dan bukan hanya mengerti Tuhan, tetapi kami boleh belajar untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan yang indah Tuhan. Kami akan sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Senang hati saya boleh bertemu kembali dengan seluruh jemaat yang bisa hadir dalam pertemuan ibadah ini. Sebelum kita mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan, saya ingin mengucapkan terlebih dulu selamat berulang tahun kepada beberapa kekasih-kekasihku yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Antara lain, Saudari Kesia Lorencia tanggal 30 Agustus, Ibu Tandian Eng tanggal 31 Agustus, Bapak Bagus Prawira Negara tanggal 31 Agustus, Ibu Lydia Leni tanggal 1 September. Doa saya kiranya Tuhan Yesus memberkati kepada keempat kekasihku yang berulang tahun dengan kesehatan dan kesuksesan serta umur panjang. Sebuah ayat mas ingin hadiahkan untuk kalian yang berulang tahun. Saya mengutip dari kitab Mazmur pasal 63 ayat 4 dan 5. Demikian kata firman Allah, kasih-Mu lebih berharga dari hidup. Sebab itu aku memuji Engkau. Seumur hidupku aku bersyukur kepadamu, ku angkat tanganku kepadamu sambil berdoa. Puji Tuhan, kiranya Tuhan Yesus memberkati seluruh jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini saya akan berbicara tentang sikap doa yang dikabulkan Allah. Dan mari kita perhatikan di dalam Lukas pasal 1 ayat yang ke-13 sampai ayatnya yang ke-14. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan ayat ini, kita dapat melihat bagaimana doa Sakaria dan Elisabet dikabulkan oleh Allah. Ketika Tuhan mengabulkan doa mereka, mereka sangat bersukacita. Mereka sangat bergembira. Bahkan orang-orang yang ada di sekitar mereka ikut bersukacita dan bergembira. Demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kalau doa kita dikabulkan oleh Tuhan, sudah pasti kita akan bersukacita. Kita akan merasa senang. Bahkan orang yang ada di sekitar kita pun akan ikut senang dan bersukacita. Dan di sini sudah dikasih dalam Tuhan, kita akan perhatikan bagaimana sikap doa kita dikabulkan oleh Allah. Ada beberapa hal sikap doa yang dikabulkan oleh Allah. Yang pertama, yaitu berdoa dengan posisi hidup yang benar. Lukas 1 ayat 5 dan 6. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Kalau kita melihat ayat ini, bagaimana doa Sakaria dan Elisabet dikabulkan oleh Allah. Tuhan mengabulkan doa mereka
karena posisi hidup mereka benar di hadapan Tuhan. Di dalam ayat 6 dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Karena mereka hidup menurut segala perintah Tuhan, ketetapan Tuhan, dan hidup tidak bercacat. Sebab itu Tuhan mengabulkan doa mereka. Demikian juga kehidupan kita anak-anak Tuhan. Kalau posisi hidup kita benar di hadapan Tuhan, sudah pasti Tuhan akan mengabulkan setiap doa kita. Tetapi kalau posisi hidup kita ini tidak benar atau belum benar, saya yakin doa Anda pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Karena itu di dalam Mazmur pasal 66 ayat 18 dikatakan, seandainya ada niat jahat di dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Ini adalah kata Daud. Daud berkata, seandainya ada niat jahat di dalam hatinya, Tuhan tidak akan mendengar. Timbul niat jahat saja di dalam hati, Tuhan sudah tidak mau mendengar doa kita. Apalagi kita berbuat jahat. Sebab itu kalau saudara mau doa saudara mau dijawab oleh Tuhan, posisi saudara harus benar di hadapan Tuhan. Kalau posisi saudara tidak benar di hadapan Tuhan, doa saudara pasti tidak akan dikabulkan oleh Tuhan. Saya berikan contoh di dalam 1 Samuel 28 ayatnya yang ke-6. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan Urim, baik dengan perantaraan para nabi. Perhatikan, ketika Daud bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, ketika Saul berdoa kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, Tuhan tidak mendengarkan doanya. Kenapa? Karena posisinya atau hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Dia tidak hidup menurut segala ketetapan perintah Tuhan. Dia melanggar perintah Tuhan. Bahkan dia menyimpan kebencian dan iri hati di dalam dirinya. Demikian juga dia pernah membunuh para imam-imam Tuhan. Sebab itu ketika dia berdoa meminta pertolongan Tuhan, Tuhan tidak mau mendengarkan dia. Kenapa? Karena posisi hidupnya tidak benar di hadapan Tuhan. Sebab itu di dalam Yesaya pasal 59 ayat 1 dan 2 dikatakan begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Kalau kita memperhatikan ayat ini, kata firman Tuhan, sesungguhnya tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk dapat menyelamatkan kita. Bahkan pendengarannya itu tidak kurang tajam untuk tidak mendengarkan setiap permohonan doa kita. Tetapi yang merupakan pemisah kita dengan Allah, yang membuat Tuhan menyembunyikan diri terhadap kita, itu karena dosa dan kejahatan kita. Jadi kalau hidup kita tidak benar di hadapan Tuhan, tentunya Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Kalau kita masih menyimpan akar pahit, kebencian kepada orang lain, kita masih suka menipu orang, kita suka ngomong yang tidak baik kepada orang lain, jangan harap saudara Tuhan akan menjawab setiap doa kita. Yang Tuhan mau, kalau posisi hidup kita benar, maka sudah pasti setiap doa kita pasti akan didengar dan dikabulkan oleh Allah. Dan yang kedua, sikap doa yang dikabulkan oleh Allah yaitu berdoa dengan motivasi yang benar. Jadi bukan hanya posisi hidup kita saja yang benar, tetapi kita juga harus berdoa dengan motivasi yang benar. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa,
karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Inilah yang seringkali kenapa banyak kehidupan kita orang percaya doa kita tidak didengar dan dijawab oleh Tuhan. Karena motivasi doa kita tidak benar atau belum benar di hadapan Tuhan. Sebab apa yang kita minta seringkali hanya untuk memuaskan keinginan kita. Tanpa kita sadari kita sudah salah berdoa. Jadi kalau saudara berdoa, motivasi saudara belum benar, pasti Tuhan tidak akan mengabulkan permohonan doa saudara. Saya berikan contoh saudara. Misalnya seorang anak kecil meminta sesuatu kepada ayahnya. Tentunya tidak selalu orang tuanya akan memberikan apa yang diinginkan oleh anaknya. Kenapa? Karena belum tentu apa yang diminta anaknya itu baik untuk kesehatan anak tersebut. Misalnya anak itu sering minta permen, coklat, cemilan, kan tidak baik untuk kesehatannya, untuk giginya dan pencernaannya. Sebab itu tidak selalu orang tua akan mengabulkan setiap permohonan anaknya. Karena belum tentu baik buat dia. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita meminta kepada Tuhan, tidak selalu Tuhan akan mengabulkan permohonan doa kita. Sebab Tuhan akan terlebih dahulu melihat motivasi doa kita. Apakah kita berdoa untuk kepuasan diri kita sendiri atau untuk keperluan kita? Kalau kita meminta sesuai dengan apa yang Tuhan mau, saya percaya, saya yakin apa yang kita minta Tuhan pasti akan kabulkan. Amin. Dan yang ketiga, sikap doa yang dikabulkan oleh Allah, yaitu berdoa dengan penuh kepercayaan. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Inilah syarat bagaimana doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Kita harus berdoa dengan penuh kepercayaan. Doa yang penuh dengan kepercayaan adalah doa di mana ketika kita meminta, kita harus percaya bahwa apa yang kita minta itu kita sudah terima. Tetapi banyak di antara kehidupan kita anak-anak Tuhan, kalau kita meminta kepada Tuhan tetapi kita sendiri belum melihat buktinya, sulit bagi kehidupan kita untuk percaya. Tetapi yang Tuhan mau dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus percaya apa yang kita minta itu kita sudah terima. Walaupun kita belum melihat. Sebab itu di dalam Ibrani pasal 11 ayat yang pertama dikatakan, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Perhatikan, bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Walaupun kita belum melihat, kita harus percaya bahwa Tuhan pasti akan membuktikan kepada kita bahwa itu Tuhan telah berikan kepada kita. Maka saya percaya, saya yakin kita akan menerimanya. Inilah syarat saudara yang ketiga. Kalau doa kita dikabulkan, kita harus berdoa dengan apa? Penuh kepercayaan. Dengan cara bagaimana? Yakin bahwa apa yang kita doakan kita sudah terima. Amin. Dan yang selanjutnya, yang keempat, sikap doa yang dikabulkan oleh Allah, yaitu berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jika kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi jelas di sini Allah akan mengabulkan doa kita kalau kita meminta sesuai dengan kehendak Allah, keinginan dan kemauan Allah, bukan sesuai dengan kehendaknya kita. Tetapi yang Tuhan mau sesuai dengan kehendak Tuhan atau seleranya Tuhan. Apa yang Tuhan mau?
maka saya yakin kalau saudara meminta sesuai dengan kehendak Tuhan, seleranya Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan kepada saudara. Tetapi kalau tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, seleranya Tuhan, jangan harap saudara akan menerima apa yang saudara minta daripada Tuhan. Saya berikan contoh, setiap kita pasti memiliki suku yang berbeda-beda. Saya suku Minahasa, dan mungkin Anda ada suku Jawa, ada suku Batak, Ambon, dan lain sebagainya. Tentunya setiap suku memiliki selera yang berbeda-beda. Setiap suku pasti punya selera makanan yang berbeda-beda. Misalnya, saya suku Minahasa, kami punya selera makanan yang bagi kita ini enak. Tikus, kucing, kelelawar, apalagi ular. Bagi kita ini makanan yang enak. Tetapi kalau kita tawarkan kepada suku Jawa, belum tentu mereka mau. Karena apa? Karena tidak sesuai dengan selera mereka. Demikian juga ada orang Jawa. Mungkin selera Anda merasa gudeg itu sangat enak, mendol, orem-orem, itu enak bagi saudara. Tetapi coba Anda tawarkan kepada suku yang lain atau suku Minahasa atau kepada saya, belum tentu saya suka. Belum tentu saya merasa enak atau sesuai dengan selera saya. Demikian juga saudara, ketika kita meminta sesuatu kepada Tuhan, apakah sesuai dengan seleranya Tuhan atau tidak? Apakah sesuai dengan kehendaknya Tuhan atau tidak? Kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan seleranya Tuhan, saya percaya apapun yang saudara minta pasti akan dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Dan yang terakhir, sikap doa yang dikabulkan oleh Allah yaitu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita perhatikan di dalam Lukas 18 ayat 1 dan ayatnya yang ke-7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Ayat 7. Tidakkah Allah membenarkan orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jelas di sini kita lihat ayat ini. Kalau kita ingin doa kita dikabulkan oleh Tuhan, Yesus mengajar kepada kita bahwa kita harus berdoa dengan tidak jemu-jemu atau dengan tidak bosan-bosannya. Karena Allah akan membenarkan doa-doa orang yang tekun siang dan malam. Bahkan Tuhan tidak akan mengulur waktu untuk menolong mereka. Jadi kalau kita berdoa dengan tekun, kita tidak putus asa, pasti satu saat Tuhan akan mengabulkan doa kita. Saya berikan contoh tentang doa Zakaria dan Elisabet. Lukas pasal 1 ayat 7 dan 13. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Lompat ayat 13. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Saudara perhatikan, ketika Tuhan berfirman bahwa jangan takut hai Zakaria, doamu telah dikabulkan. Mereka mempunyai seorang anak ketika mereka sudah menjadi tua. Tentunya saudara, sejak mereka menikah, mulai dari masa muda, mereka pasti punya keinginan, harapan untuk mempunyai seorang anak. Oleh sebab itu apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa dan berharap kepada Tuhan supaya Tuhan mengabulkan doa mereka. Tetapi ternyata Tuhan mengabulkan di mana ketika mereka sudah menjadi tua. Sebab itu di dalam ayat 13 dikatakan jangan takut, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan
dan Elisabeth istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Jadi jelas saudara, ketika Tuhan mengabulkan doa mereka, ketika mereka sudah lanjut umurnya. Kenapa? Karena Tuhan tahu waktu yang terbaik untuk memberikan anak kepada mereka, yaitu Yohanes. Karena Yohanes anak mereka itu lahir sesuai dengan rencana Allah. Dia datang mendahului Yesus Kristus di mana Allah menjadi manusia. Jadi saudara, karena itu saudara sebagai anak-anak Tuhan, kalau kita berdoa kita mesti tekun, sabar. Karena ada masa waktunya di mana Tuhan akan mengabulkan doa saudara dan memberikan yang terbaik saudara pada waktunya. Saya percaya kebenaran firman Tuhan ini memberikan kekuatan iman bagi kehidupan kita dan pengharapan bagi anak-anak Tuhan, supaya ketika kita berdoa kita tidak akan pernah putus asa sampai kita menemukan jawaban doa dan doa kita dikabulkan oleh Tuhan. Mari kita angkat pujian Yesus hanya sejauh doa. Bila kau rasa gelisah di hatimu, bila gelang kabut tak menentu hidupmu, ingat masih ada seorang penolong bagimu. Yesus tak pernah jauh darimu. Bila cobaan menggodai hatimu, bila sengsara menimpa keadaanmu, ingat Yesus takkan pernah jauh darimu. Dia selalu pedulikan kamu. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Berseru memanggil namanya, berdoa Dia akan segera menghampiri dirimu. Percaya Dia tak jauh darimu, Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Dia hanya sejauh doa. Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan sorga, dipermuliakan kiranya nama Tuhan Yesus Kristus, kekal untuk selama-lamanya. Kami limpahkan syukur dan berterima kasih Tuhan, buat kehadiran Tuhan ada di tengah-tengah ibadah kami bersama umat pada minggu sore hari ini Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu yang sudah diberitakan Tuhan. Kau meteraikan dan kerjakan oleh kuat kuasa Roh Kudus dalam setiap loh hati kami Tuhan, agar kami boleh semakin bertumbuh Tuhan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu yang boleh kembali menghibur kami Tuhan, dan boleh semakin menguatkan iman percaya kami Tuhan, bahwa sungguh Engkau Allah yang setia untuk mendengarkan doa-doa yang kami naikkan kepadamu Tuhan, dan Engkau akan memberikan jawaban yang pasti Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada minggu sore hari ini Tuhan. Pakai kehidupannya lebih hari, lebih bertumbuh lagi di dalam Engkau Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi banyak jiwa, agar nama Tuhan semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan.
Engkau berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, yang sudah mengikuti ibadah pada minggu sore hari ini Tuhan. Sampai dalam keluarga, rumah tangga, usaha mata pencarian, pekerjaan tangan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Engkau senantiasa menyertai dan membuat berhasil Tuhan, agar umat-Mu boleh mensyukuri dengan menikmati berkat-berkat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, tambah-tambahkan hikmat kepintaran dengan semangat belajar yang tinggi bagi anak-anak-Mu yang sedang duduk di bangku sekolah dan kuliah Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna Tuhan. Kau sertai studi anak-anak-Mu dan Kau buat mereka berhasil Tuhan, agar anak-anak-Mu boleh meraih masa depan yang cemerlang Tuhan, sebagaimana Engkau janji dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dengan sehati kami berdoa sore hari Tuhan, bagi anak-anak-Mu yang sedang terbaring dalam keadaan tubuh lemah, dalam keadaan tubuh yang lemah dan sakit Tuhan. Kami berseru kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya kuasa bidung memberikan kesembuhan yang sempurna Tuhan, agar umat-Mu boleh kembali beribadah dengan memuliakan nama-Mu Tuhan. Yang lemah Engkau kuatkan Tuhan, yang susah datanglah Roh Kudus, hiburkan setiap hati kami umat-Mu Tuhan, agar kembali kami boleh bersuka cita senantiasa di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati aparat pemerintah bangsa negara kami Tuhan. Mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dengan segenap menteri dalam Kabinet Indonesia Maju yang ada Tuhan. Engkau yang akan mencengkram segenap, oh Tuhan, pikiran para pemimpin bangsa kami dengan roh yang takut akan Engkau Tuhan. Agar mereka boleh menjalankan roda pemerintahan ini dengan hati yang penuh hikmat dan bijaksana Tuhan. Sehingga boleh membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau juga berkati aparat TNI Polri Tuhan. Berkati tim medis yang ada Tuhan, baik para dokter, perawat, dan relawan yang ada Tuhan, yang secara khusus mereka bertugas menangani pasien-pasien terpapar COVID Tuhan. Kau anugerahi dengan tubuh yang sehat, berikan semangat dan kecakapan Tuhan, untuk mereka boleh menjalankan tugasnya dengan sebaik mungkin Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami hamba-Mu, kami mensyukuri atas anugerah limpah berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Terima kasih Tuhan. Sekarang kekasih-kekasihku, terimalah kiranya anugerah limpah berkat dari Bapa di dalam sorga, kasih sayang serta damai sejahtera daripada Yesus Kristus, bahkan persekutuan di dalam pekerjaan Roh Kudus ada tinggal menyertai kita sekalian, mulai dari saat minggu sore hari ini sampai Maranatha. Kita pasti berjumpa dengan Yesus Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Amin. Kiranya Kau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku.